Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Devi Irawan, Program Studi Perbankan Syariah Semester 3 Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Falevi, serta untuk memenuhi tugas atau ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan filsafat, cakupan filsafat, dan kedudukan akal dalam berfilsafat? Jawaban yang pertama, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia atau philen yang artinya cinta, dan sophia artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Maka secara bahasa, filsafah artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Nah, falsafah ini ada dua pendapat. Yang pertama dari Al-Farabi, yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud, yang nyata, yang ada, dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dan pendapat yang kedua dari Immanuel Kant, yaitu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup pertanyaan seperti ini. Contohnya, apakah yang dapat kita ketahui? Nah, itu dijawab oleh metafisika. Terus ada lagi, apa yang boleh kita kerjakan? Itu dijawab oleh etika. Dan sampai di mana pengharapan kita? Itu dijawab oleh agama. Yang terakhir itu apa yang dinamakan manusia? Dan itu dijawab oleh antropologi atau ilmu tentang manusia. Nah, filosof ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-6. Namun istilah filsafat ini baru populer ketika masa Plato pada abad ke-5 dan terus berkembang hingga saat ini. Di dalam materi ini ada 3 yang kita pelajari mengenai yang pertama hakikat Tuhan, yang kedua hakikat alam, yang ketiga hakikat manusia. Kedudukan akal dalam berfilsafat, yaitu akal berasal dari kata Arab aqala, yang berarti menahan dari perbuatan buruk, mengerti dan membedakan, serta pikiran dan rasa. Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, dan syariat, karena akal bersifat hisbi atau relatif, tidak absolut, dan daya jangkauannya terbatas. Dan pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam itu bukan sekedar ikhtiar dan dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata, tetapi filsafat ini lebih memberikan sumbangan pengetahuan untuk menuju peradaban perekonomian manusia ke arah yang lebih baik lagi. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara kita menyikapi pendapat masyarakat atau masyarakat yang berpendapat bahwa bank syariah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan bagaimana cara kita memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah. Hal pertama yang kita lakukan terlebih dahulu ketika ada orang atau masyarakat yang berpendapat seperti itu, kita pertama menjelaskan perbedaan antara bank konven atau bank konvensional dengan bank syariah. Jika dikatakan bank konven berbeda dengan bank syariah, ya memang benar berbeda. Bank syariah ialah bank yang menjalankan usaha dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam fatwa MUI. Nah, prinsip-prinsip Islam ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules atau aturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam bank syariah ini tidak mengandung unsur riba atau objek yang dilarang Islam.
Cara kerja bank syariah ini menggunakan bagi hasil, yaitu ketika nasabah meminjam uang kepada bank syariah sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh si nasabah tersebut. Dengan adanya akad bagi hasil ini sangat meminimalisir adanya riba. Perbedaan pertama bank konven dengan bank syariah. Yang pertama syariah. Dari syariah ini akadnya sudah ditetapkan dari awal, terus diawasi oleh BI, OJK, dan DSM MUI. Sistem penghitungannya dengan cara bagi hasil, dan yang terakhir prinsip pelaksanaan dengan melihat acuan Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Sedangkan bank konven yang pertama itu akadnya atau syarat ketentuan yang sudah berlaku, yaitu diawasi oleh BI dan OJK. Penghitungannya menggunakan sistem bunga dan prinsip pelaksanaannya dengan melihat acuan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai pengertian aspek positif ekonomi dan normatif ekonomi. Dan apakah ekonomi Islam harus condong dengan salah satu aspek? Oke, jawabannya positif ekonomi adalah sesuatu yang membahas dan mendeskripsikan mengenai fakta, situasi, atau keadaan dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi Islam, atau yang di dalamnya membahas kenyataan yang terjadi. Sedangkan normatif ekonomi membahas apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan dengan sesuatu yang membahas pertimbangan nilai-nilai etika dan ekonomi Islam. Nah, aspek positif dan normatif ini adalah sesuatu yang saling berkaitan antara keduanya. Jika dipisahkan, maka akan berkaitan buruk dan akan merusak nilai-nilai ekonomi Islaminya. Jadi, pendapat saya mengenai aspek tersebut, saya tidak condong dengan salah satu aspek saja, melainkan saya condong dengan keduanya atau kedua aspek tersebut. Di dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif. Serta yang tadinya saya sudah bilang, jika dua aspek tersebut dipisahkan, maka akan berkaitan buruk dan akan merusak nilai-nilai ekonomi Islaminya. Soal yang keempat yaitu, apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Dan apa perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Sebenarnya, aspek normatif ini ada perbedaan yang lebih mendasar antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Kalau dari Kauduri tahun 1990 menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki fondasi yang berbeda dengan paradigma Barat, karena ilmu ekonomi Islam dilandaskan pada cara pandangan seseorang atau seorang muslim dari realitas ataupun kebenarannya. Sementara paradigma Barat memisahkan agama dengan sains atau dualisme. Nah, berdasarkan hal tersebut, ilmu ekonomi Islam bukan sekedar ilmu ekonomi konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih jauh dari itu. Ilmu ekonomi ini memandang apa yang akan dan yang terjadi sebagai sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunatullah serta menetapkan dalam kacamata tauhid. Dan apa sih perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Sudah dikatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, serta dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan dengan ekonomi konvensional bisa ditinjau dari kepentingan, misalnya terkait masalah riba. Maka dalam ekonomi Islam itu ditiadakan istilah riba itu. Tujuan lain dari ekonomi Islam adalah
tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kepentingan orang lain juga, sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara umum. Sumber perekonomian Islam mengacu pada Al-Quran dan Hadis, yang di dalamnya mempelajari roda perekonomian. Berbeda lagi dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional jelas saja berbeda. Dilihat dari segi tujuannya. Ekonomi konvensional ini bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuan lain adalah mencapai kesejahteraan individu sendiri. Memang berbeda jauh dengan ekonomi Islam. Sumber ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang sifatnya positif dan garis besar tentang ekonomi konvensional kita bisa menemukan adanya bunga, sementara ekonomi syariah hanya mengenal prinsip bagi hasil, bukan bunga. Soal yang kelima yaitu mengenai konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam ini lebih luas dimensinya daripada ekonomi konven. Nah, rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri dan sosial serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ekonomi Islam adalah setiap perilaku ekonomi. Yang pertama, bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha memanage resiko. Yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian. Etika dan rasionalitas ekonomi Islam yaitu ada aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi atau karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Nah, yang kedua, ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi atau perilaku ekonomi yang rasionalnya itu Islami. Soal yang kelima yaitu mengenai konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam ini lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Nah, rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri dan sosial serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ekonomi Islam adalah setiap perilaku ekonomi. Yang pertama ada bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha memanage resiko. Yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian. Ekonomi dan rasionalitas ekonomi Islam. Etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Yang pertama ada aspek moral. Aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi atau karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Nah, yang kedua, ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini mempelajari pelaku ekonomi yang rasional Islami, sehingga standar moral berlaku atau perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Soal yang keenam yaitu jelaskan konsep metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan Hadis untuk menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan
kehendak Allah dan para rasulnya. Dalam metodologi syariah ini dalam metodologi syariah dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional secara prinsip dan mendasar itu berbeda. Namun dalam beberapa hal lain keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama juga karena memiliki sejumlah kesamaan yang bersifat natural. Dalam menentukan metode ekonomi Islam ini terdapat 3 ajaran Islam yang dijadikan pedoman. Yang pertama itu Al-Quran. Ada beberapa cara menafsirkan Al-Quran yang telah diterima oleh kebanyakan para ulama lain. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan cara menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain yang saling menguatkan. Yang kedua, melengkapi dan berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan hadis dengan cara melihat perilaku Rasulullah, karena segala perilaku Rasulullah mencerminkan apa yang telah ditentui dalam Al-Quran. Yang kedua itu ada sunnah. Dalam cara meneliti dengan sesama tentang kesohihannya suatu hadis dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis. Yang kedua itu dapat memahami dengan benar nas-nasnya yang berasal dari Rasulullah sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan konteks hadis tersebut. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad menjadi salah satu metode hukum yang tetap akan menjaga relevansi ajaran Islam dengan segala aspek kehidupan di sepanjang ruang dan waktu. Dan metode yang umum digunakan dalam ijtihad yaitu ijma, qiyas, istisna, istishab, masalah mursalah dan al-arf. Tujuan mempelajari filsafat dalam Islam yaitu agar kita sebagai seorang muslim dapat mengambil manfaat dari akal pemikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan keyakinan Islam. Mungkin hanya itu yang